saya sama Coach Shin profesional. Kita sama-sama punya komitmen mau bangun sepak bola Indonesia. Ya. Kita punya mimpi. Coach Shin punya mimpi, saya punya mimpi, masyarakat Indonesia punya mimpi, pemain punya mimpi. Saya sendiri ya mau targetnya setinggi mungkin, tapi kan realita di lapangannya kita harus jaga sama-sama. Ya, contoh misalnya ketika kita lawan Brunei. Kecewa dengan Patrick Kluivert, Ketum PSSI panggil kembali Shin Tae-yong latih timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Kabar mengejutkan datang dari tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya mengambil langkah drastis dengan memanggil kembali Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah adanya kekecewaan mendalam terhadap kinerja Patrick Kluivert yang sebelumnya dipercaya menangani skuad Garuda di awal perjalanan menuju round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini sekaligus menandai kembalinya pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah sempat mengakhiri kontraknya pada awal tahun 2025. Namun, hasil-hasil yang dianggap mengecewakan di bawah asuhan Patrick Kluivert membuat publik dan PSSI kembali menoleh pada sosok yang pernah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 serta menorehkan prestasi historis di level kelompok umur. Awal kehadiran Patrick Kluivert dan ekspektasi tinggi. Ketika PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada pertengahan 2025, sambutan masyarakat begitu antusias. Nama besar Kluivert sebagai legenda sepak bola Belanda dengan pengalaman bermain di Barcelona, Ajax, hingga AC Milan, membuat publik berharap besar. Apalagi, Erick Thohir kala itu menegaskan bahwa perekrutan Kluivert adalah bagian dari strategi mempercepat transformasi sepak bola nasional. Ia diharapkan mampu memaksimalkan potensi para pemain naturalisasi yang baru saja resmi menjadi WNI, seperti Jairo Riedewald, Michel Bakker, Ian Madsen, Pascal Struijk, hingga Erling Haaland yang menjadi kejutan besar bagi dunia sepak bola internasional. Namun kenyataan di lapangan justru jauh dari harapan. Timnas Indonesia di bawah arahan Kluivert terlihat kesulitan menemukan ritme permainan. Strategi yang dibawanya dianggap tidak cocok dengan karakteristik pemain Asia Tenggara. Kritik publik dan penurunan performa. Seiring berjalannya waktu, kritik terhadap Kluivert semakin membesar. Beberapa laga uji coba internasional yang dijalani Indonesia berakhir dengan hasil mengecewakan. Pertahanan rapuh, serangan monoton, serta seringnya perubahan formasi membuat para pemain tampak kebingungan. Supporter yang tadinya menaruh harapan tinggi mulai meluapkan kekecewaan mereka di media sosial. Media nasional pun ramai menyoroti penurunan performa skuad Garuda. Bahkan, analis sepak bola dari Vietnam dan Malaysia ikut menyindir bahwa Indonesia terlalu cepat berganti pelatih dan kehilangan stabilitas yang sudah dibangun Shin Tae-yong. Meski sejumlah pemain naturalisasi kelas dunia sudah bergabung, Kluivert dianggap gagal menyatukan mereka dengan para pemain lokal. Hasilnya, chemistry tim tidak terbentuk, dan permainan terlihat tidak konsisten. Erick Thohir turun tangan. Sebagai ketum PSSI, Erick Thohir tidak bisa tinggal diam. Ia sadar bahwa round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan tahap paling krusial dalam sejarah sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia punya peluang nyata lolos ke Piala Dunia. Erick menilai risiko terlalu besar jika terus mempertahankan Kluivert. Setelah melakukan rapat darurat bersama jajaran Exco PSSI, diputuskanlah bahwa jalan terbaik adalah mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih kepala. Patrick Kluivert adalah legenda sepak bola, tapi dalam sepak bola modern, yang terpenting bukan hanya nama besar, melainkan kemampuan beradaptasi dengan kultur dan pemain. Kami membutuhkan figur yang sudah mengenal DNA timnas Indonesia, dan Shin Tae-yong adalah sosok itu, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Alasan memanggil kembali Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bukanlah nama asing bagi publik Indonesia. Sejak pertama kali datang pada akhir 2019, ia sukses mengubah wajah timnas Indonesia. Dari skuad yang minim prestasi, Indonesia dibawanya lolos ke final Piala AFF 2020, meraih kemenangan bersejarah di kualifikasi Piala Asia, hingga mengorbitkan talenta muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand,
Pratama Arhan, hingga Hoki Caraka. Selain itu, gaya kepelatihan Shin yang disiplin, detail, dan fokus pada fisik dianggap lebih sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Ia sudah tahu kelebihan dan kekurangan skuad Garuda, sehingga adaptasi diakini akan lebih cepat. Kedekatannya dengan pemain juga menjadi faktor penting. Banyak pemain timnas Indonesia yang secara terbuka menyatakan rindu bekerja dengan Shin Tae-yong. Bahkan, beberapa di antara mereka menuliskan dukungan lewat akun media sosial mereka begitu kabar kembalinya Shin mulai mencuat. Reaksi publik dan pemain. Kabar kembalinya Shin Tae-yong langsung menjadi trending topik di Indonesia. Suporter menyambut hangat keputusan PSSI tersebut. Banyak yang menilai ini sebagai langkah tepat dan berani. Shin Tae-yong adalah pelatih yang membuat kami bangga lagi dengan sepak bola Indonesia. Kami percaya dia bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, tulis salah satu netizen di platform X. Sementara itu, beberapa pemain naturalisasi juga memberikan reaksi positif. Erling Haaland, misalnya, dikabarkan antusias bekerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meski baru pertama kali bermain di Asia, Haaland percaya Shin mampu meramu strategi yang tepat untuk memaksimalkan kekuatannya sebagai ujung tombak. Tantangan menuju round 4. Meski kehadiran Shin kembali disambut dengan euforia, tantangan di depan tidak bisa dianggap enteng. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Shin Tae-yong harus segera menyusun rencana taktik yang matang. Ia juga perlu menemukan kombinasi terbaik antara pemain lokal dan naturalisasi. Selain itu, menjaga mental pemain agar tidak gentar menghadapi tim besar juga akan menjadi tugas berat. Namun, dengan rekam jejaknya yang selalu mampu menghadirkan kejutan, publik optimis Shin bisa menghadirkan sesuatu yang istimewa. Harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Kembalinya Shin Tae-yong bukan hanya soal teknis sepak bola, tetapi juga simbol harapan. Ia menjadi sosok yang sudah menyatu dengan semangat Garuda. Para supporter yakin bahwa inilah momentum emas untuk mencatat sejarah. PSSI juga menegaskan bahwa kerjasama kali ini akan difokuskan penuh untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kontra khusus disiapkan, termasuk fasilitas modern, dukungan staf kepelatihan, hingga akses penuh untuk memilih pemain. Tidak ada yang lebih membanggakan selain melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia. Itulah target utama kita bersama Shin Tae-yong, tegas Erick Thohir. Kesimpulan, keputusan PSSI mengganti Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong memang mengejutkan, tetapi dianggap sebagai langkah realistis. Publik menaruh harapan besar pada pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memimpin timnas Indonesia melewati tantangan berat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, seluruh mata tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong akan meracik skuadnya. Apakah ia bisa kembali menghadirkan kejutan dan membawa Garuda terbang tinggi di panggung dunia? Satu hal yang pasti, kembalinya Shin telah membangkitkan optimisme baru. Suporter kembali bersemangat, pemain kembali termotivasi, dan bangsa ini kembali bersatu dalam doa serta dukungan untuk timnas Indonesia. Ketika PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada pertengahan 2025, sambutan masyarakat begitu antusias. Nama besar Kluivert sebagai legenda sepak bola Belanda dengan pengalaman bermain di Barcelona, Ajax, hingga AC Milan, membuat publik berharap besar. Apalagi, Erick Thohir kala itu menegaskan bahwa perekrutan Kluivert adalah bagian dari strategi mempercepat transformasi sepak bola nasional. Ia diharapkan mampu memaksimalkan potensi para pemain naturalisasi yang baru saja resmi menjadi WNI, seperti Jairo Riedewald, Mitchell Bakker, Ian Madsen, Pascal Struij, hingga Erling Haaland yang menjadi kejutan besar bagi dunia sepak bola internasional. Namun kenyataan di lapangan justru jauh dari harapan. Timnas Indonesia di bawah arahan Kluivert terlihat kesulitan menemukan ritme permainan. Strategi yang dibawanya dianggap tidak cocok dengan karakteristik pemain Asia Tenggara. Kritik publik dan penurunan performa. Seiring berjalannya waktu, kritik terhadap Kluivert semakin membesar. Beberapa laga uji coba internasional yang dijalani Indonesia berakhir dengan hasil mengecewakan. Pertahanan rapuh, serangan monoton, serta seringnya perubahan formasi membuat para pemain tampak kebingungan. Suporter yang tadinya menaruh harapan tinggi mulai meluapkan kekecewaan mereka di media sosial. Media nasional pun ramai menyoroti penurunan performa skuad Garuda. Bahkan, analis sepak bola dari Vietnam dan Malaysia ikut menyindir bahwa Indonesia terlalu cepat berganti pelatih dan kehilangan stabilitas yang sudah dibangun Shin Tae-yong. Meski sejumlah pemain naturalisasi kelas dunia sudah bergabung, Kluivert dianggap gagal menyatukan mereka dengan para pemain lokal. Hasilnya, chemistry tim tidak terbentuk,
dan permainan terlihat tidak konsisten. Erick Thohir turun tangan. Sebagai ketum PSSI, Erick Thohir tidak bisa tinggal diam. Ia sadar bahwa round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan tahap paling krusial dalam sejarah sepak bola